on, Pak. Siap move on. Maksudnya move on dari yang dulu-dulu yang mungkin kurang baik. Hari ini kita siap move on untuk yang baik. Iya. Saya menggaris bawahi disampaikan Pak Luhur. Awakmu pengen jadi pemain, apa pengen jadi penonton? Nah, itu luar biasa. Ini makanya kita move on, Pak Luhur. Dan bersyukur kepada Allah bahwa kita semua Korwil Kecamatan Kanigoro telah berhasil melaksanakan BIMTEK implementasi kurikulum Merdeka dapat berjalan dengan lancar, dan hari ini puncaknya unjuk karya dari BIMTEK. Kita 4 hari itu hanya sebagian saja yang kami peroleh, dan ini perlu ditindaklanjuti dengan mungkin KKG dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nantinya akan mewujudkan untuk ke depan kurikulum Merdeka bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas, Pak Sofi, yang hormati Pak Ali Mana, Kabit SD, mohon maaf, Kabit SD dan Pembinaan, Kabit TKSD, belum akrab ya, tapi juga tidak salah karena dulu juga di KPTK. Mohon ini dimaklumi keterbatasan pemahaman kami. Katanya di pengawas Korwil macam itu. Juga yang saya hormati pula ibu-ibu kasih ini, Sri Kandi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan, Bu Binti Mustalifah, juga Bu Nurul. Terima kasih semuanya kami aturkan atas kerawangannya. Yang saya hormati pula rekan-rekan pengawas, Bu Utami, terima kasih selalu bergabung bersama kami, Pak Heru. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu Kepala Sekolah dari 24 lembaga, tapi tidak lengkap jumlahnya kepala sekolah 24. Iya, karena banyak yang berangkat. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di sini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya atas ridho Allah semata. Sebagai pelaksana program sekolah penggerak yang sudah masuk itu ada tiga lembaga yang sudah ditetapkan dari Kemendikbud. Yang lain ini menyusul sudah daftar semua, Bapak. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa lolos, Bapak, mohon doanya bisa lolos sehingga kami supaya semua lembaga itu memiliki semacam brand, gitu, Pak. Semacam brand. Kalau Bapak pernah memberikan inspirasi kepada kami sekolah sangat jini, maka monggo saya persilahkan bahasanya apapun itu silakan. Yang penting di sekolah itu ada, hanya memfasilitasi saja. Jadi bahasanya tadi memang kami memakai istilah fasilitator. Nah, teman-teman ini adik-adik, Mas Jo, Mas Isa, barangkali di depan Bapak Ibu pengawas, di depan Bapak Ibu kepala sekolah, dan ini sedikit saja memberikan, mohon izin ini Bapak, ini supaya menyampaikan sedikit saja 1, 2 kata, jangan sampai 1 paragraf ya, karena ya, tolong disampaikan supaya bagaimana mungkin apa itu prosesnya sedikit saja atau apa. Ini kepada peserta semuanya juga di akhir kegiatan semuanya menerima Bapak, karena semua luar biasa tetap mengikuti kegiatan. Berkenan disematkan di dada kanan. Kanan, saya kalau menyematkan duduk kanan. Mungkin berfoto dulu Pak Heru. Mas Anu, dimatikan sebentar saja ini. Sama karakter cerdas, berkarakter cerdas. Sama karakter cerdas, berkarakter. Foto Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak semuanya, semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan manfaat untuk kabupaten kita, seluruh siswa dan guru di Kecamatan Kanigoro di dunia wal akhirah.
Salam sehat semuanya. Selamat kabeh COVID-19 menjadi 100% menjadi pandemi menjadi endemi. Saya melihat dari kata KPSB, K-nya adalah kurikulum. Kemudian saya membaca K13, K-nya adalah kurikulum. Saya membaca kurikulum merdeka, K-nya adalah kurikulum. Artinya apapun yang dirubah dalam tanda kutip sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tapi rohnya tetap kurikulum. Sehingga apapun prestasi lembaga, apapun prestasi negara, tetap berangkat dari kurikulum disejajarkan dengan pembelajaran. Kesiswaan itu kan produk, memanfaatkan produk dari kurikulum. FLSM, kemudian KSN itu juga mengembangkan produk dari kurikulum. Dan sekarang ada kata merdeka. Kalau kita bandingkan, ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Karni, gitu. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, ada Supriyadi dan sebagainya. Kita bisa membaca, asumsikan pandemi COVID adalah penjajahan. Kemudian saat ini memasuki endemi adalah masa kemerdekaan. Asumsikan penjajahan Jepang adalah belum merdeka, kemudian dibacakan sebuah kemerdekaan, muncul tokoh-tokoh. Ketika tokoh-tokoh yang kami sebutkan nanti bersatu memunculkan negara namanya Indonesia. Ketika nanti tadi ada SD Togo 2 dengan SD Kanigoro 4, muncullah produk dari Kanigoro. Kemarin Pak Ali menyampaikan pada saya, mungkin ada teman-teman Kanigoro yang ikut ke SBI stadion kemarin. Di sana ada 2 rombel per jenjang, kemudian masih 3 rombel per jenjang, masing-masing jenjang ada 2 guru. Dari 2 guru dikalikan 3 ketemu 6 guru. Masing-masing guru punya spesialisasi sendiri-sendiri. Maka guru itu akan mengajar dari kelas A ke kelas B ke kelas C. Hari ini dibuktikan ada Kanigoro yang tadi kelompok 2 sama Kanigoro 4. Berarti ada berapa SD? 2. Berarti ada 2 guru kelas 1, ada 2 guru kelas 2, ada 2 guru kelas 6. Pertanyaan besarnya, boleh enggak guru SD kelas 1 kan Bangle 1 juga mengajar di Bangle 2 kelas 1, boleh enggak? Pertanyaannya, mau atau tidak? Betul? Mengapa Bung Karno, Bung Hatta bisa membuat negara seperti ini? Karena mereka menyatu, tidak melihat posisi presiden, tidak melihat posisi wakil presiden. Ketika kita mengesampingkan saya guru kelas 1 SD Bangle 1, mengesampingkan guru kelas 1 Bangle 2, atau bahkan ekstrimnya guru kelas 1 SD Sengat 1, ekstrimnya, kemudian berkolaborasi dengan mengajar di SD Bangle 2 kelas 1, itulah kemerdekaan. Jadi laporan yang kami terima dari teman-teman hasil di Surabaya kemarin, saya sudah ketemu betapa indahnya, betapa hebat-hebatnya implementasi dari kata-kata Simon. Bentuknya adalah tidak melihat saya SD Bangle 1, Bangle 2, Kanigoro 3, Kanigoro 4, tapi melihat Kanigoro secara utuh. Sehingga nanti tidak akan ketemu Kanigoro 3 dengan Kanigoro 4 menggeluti apa? Jalan perempatan. Persaingan boleh ake-akean murid. Sudah tidak akan ketemu lagi nantinya.
Karena apa? Kualitas Kanigoro 3 juga diajar oleh guru Kanigoro 4 atau sebaliknya. Maka hari ini diseminasi merupakan cerminan menyamakan pemahaman, menyamakan persepsi, menyamakan komitmen antara guru dengan siswa. Ayo rembukan kelas siji ini digawe model kaya apa sama sedia aku dulu. Itu yang kita bangun nanti. Jadi kurikulum merdeka roh besarnya seperti itu. Dan SD ini mau diajar apa? Dan SD ini mau diajar apa? Karena tentang IPAS. IPAS untuk SD Bangli 2 dengan SD Kanigoro 3 tentunya akan ada ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing SD. Sehingga nanti akan ketemu kurikulum merdeka yang diinginkan oleh pemerintah pusat yang kita implementasikan di masing-masing wilayah, masing-masing SD, masing-masing kelas. Itu merupakan produk hebat dari masing-masing guru. Sehingga guru harus dididik guru dengan namanya guru penggerak. Diajar minimal akan punya 3 kompetensi. Salah satunya manajerial. Sehingga ketika kami nanti yang ASN sudah pensiun semua, kemudian teman-teman P3K sudah masa kerja 2 tahun, ketika kehabisan stok seperti ini kepala sekolah berangkat sampai 3 titik, maka teman-teman P3K akan bisa menjadi kepala ternyata yang sama dengan teman-teman yang ASN. Karena ASN ada 2 istilah, ASN reguler seperti saya dan ASN P3K. Sebutannya ASN, artinya sama. Sehingga nanti sama juga dituntut untuk ikut PPG, akan menerima PPG juga. Sehingga nanti itulah perubahan paradigma. Yang kita doakan teman-teman yang punya potensi besar nanti seperti tahun 2004 yang kami sampaikan di mana-mana, 2007, 2008 dari guru Bati sementara menjadi guru reguler seperti kita. Dari P3K akan berubah menjadi ASN. Tentunya ini perjalanan. Maka yang kita cari adalah sebuah kesadaran. Yang terakhir dari saya adalah inovasi. Inovasi adalah sebuah keberanian. Karena inovasi merdeka terlahir dari diri kita berdasarkan peristiwa yang terjadi hari ini. Karena istilah saya ingin jadi pemain atau ingin jadi penonton. Yang jadi pemain bola awalnya mesti sehat, merokoknya mesti orang. Kita tidurnya teratur, pola makannya teratur, naik api untuk duit. Penonton ngetok ke duit, merokoknya mesti, merokoknya mesti dosanya mesti. Kita pilih pemain atau pilih penonton. Itu yang kita melihat, kita harus menjadi pemain. Kita menjadi pemain. Maka ketika menjadi guru nanti, yo aku dan saya sebut saja, saya kemarin mendatangi DSD Ujung 1 datang ke sana karena saya pakai masker, kemudian yang salah memang saya. Assalamualaikum Bu, gue sengaja dalam tidak. Artinya apa? Dia bertanggung jawab dalam konteks pembelajaran. Yang kurang dari SD Ujung 1 adalah guru tidak berfungsi menjadi pemain, artinya guru tidak berperan menjadi pemain sebuah pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak akan menarik. Kita bayangkan guru duduk di sini sambil duduk membuka laptop. Pertanyaannya jumlah siswanya 28. Kira-kira dengan guru ini mulai software dunia kontrol nggak? Itu permasalahan. Jadi pola sikap harus kita lihat di situ. Kita tumbuhkan menjadi pemain. Kalau kita ingin menjadi kita ingin menjadi penyanyi, apa kita di belakang layar atau kalau kita di depan layar? Sama dengan pembelajaran. Maka tantangan kita di Bulan Merdeka adalah inovasi, inovasi, inovasi dan inovasi. Saya dengan Bu Yudin progresnya sama. Basicnya itu ya pelaku seni, pelatih seni, kreator seni. Menjadi pengawas itu kan di pekerjaan sampingan.
ketika mengelola sebuah lembaga muncul inovasi. Karena apa? Dalam produk sebuah kesenian, ketika kita menjadi pelatih sepak bola, maka yang dipakai adalah strategi. Ketika menemui kebuntuan, pasti mencari cara untuk meraih tujuan. Ini yang disebut dengan inovasi. Kita contohkan, saya tidak ngomong salah benar. Anak yang nari 2 kali, saat berlatih pasti belum ada ini. Ya loh? Begitu tampil ada alat di sini. Sehingga karena anak itu belum masuk di konteks inovasi, mergo latihan ini latih kono, enek umur apa dulu seperti bangga lewat sini. Ketika nanti bicara inovasi, mereka kan sudah ada penalaran. Ketika ada halangan, dia nanti menggunakan pola yang lain. Itu yang disebut dengan inovasi. Itu contoh yang paling sederhana. Saya tidak ngomong salah pun, tapi contoh seperti itu. Tantangan kita seperti ini. Apakah kita menjadi guru yang harus mengusir orang untuk bisa lewat ke sini, apa menjadi guru yang bisa mencari inovasi supaya bisa ada di sini. Itu contoh-contoh guru, belum kepala sekolah, belum pengawas. Pengawas nanti fungsinya menjadi mitra, bukan menjadi penilai lagi, bukan menjadi supervisor lagi, tapi menjadi mitra. Sehingga akan perubahan makna yang besar. Nah, nanti kami Rabu yang begini ya, menentukan teman-teman kita Rabu ya. Kami sedang membuat notabene pada pimpinan kami, bupati kami hari Rabu akan mengundang seluruh JGP, kemudian mengundang sekolah gerak, mengundang fasilitator, mengundang pendamping praktek, kemudian akan kami ajak berembuk, kemudian kami akan mengundang bupati untuk memberikan motivasi. Karena kami dorong selalu yang terdepan, terbaik, pengetahuan saya, nanti bupati berkenan hadir apa yang kita sampaikan hari ini. Nanti kami undang di sana, begitu bupati masuk ruangan nanti biar pemerintahan itu karena kejutan kami dengan ini dengan Pak Ali selama dengan menurut melahirkan sebuah kekuatan baru. Nanti kembali dengan hadir, kami mohon dengan sangat teman-teman berkenan untuk memamerkan program ini. Dari hasil pelatihan, kemudian membuat program seperti ini, ketika diajarkan akan ketemu kerja kedepannya kayak. Jadi kita sampai di situ dulu. Dan nanti ketika nanti bupati berkenan hadir, nanti kamu bisa berkunjung maka kamu masuk dengan ini mengunggah atau cukup bukaan penutupan. Jangan juga ngomong pameran, harus ngomong nyewa-nyewa. Tapi pameran itu bukan tempat, tapi kita bicara isi, bicara makna. Dan nanti insya Allah kami Rabu akan mengundang bupati untuk menyampaikan ini loh potensi kita. Punya 90 guru TGP, punya 68 sekolah penggerak, punya 16 pendamping praktek, punya 9 fasilitator. Kekuatannya dan produk nyatanya sudah ada di sini. Dengan 3 hari bisa sampai seperti ini. Bagaimana dengan 1 bulan? Bagaimana dengan 1 semester? Bagaimana dengan 1 tahun? Ini yang harus kami sampaikan untuk membuat optimis kita bisa selalu lebih. Tetap semangat mungkin ya, itu bukan masalah berapa masa kerja kami. Kita begitu kita menanyakan pagi kita hari ini apa yang kita kembangkan ya, untuk bidang ini bermanfaatan apa yang bisa kita tuliskan dan kita pernah melihat kita seperti apa. Kebetulan sekarang peran saya menjadi kepala dinas pendidikan, peran saya kemarin menjadi kepala dinas cakup, yang kemarin semua peran 2 tahun 85 peran saya di DPD daerah misalnya satuan koordinasi
dan gunung ngamen dan sebagainya macam-macam. Peran-peran itu harus kita maknai secara besar. Jika nanti sampai dengan awal semester 1 nanti akan benar-benar muncul kesiapan pelaksanaan kurikulum merdeka. Mandiri adalah sekolah yang paling hebat. Dengan sukarela mendaftarkan menjadi pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri adalah potensi yang hebat. Pak, pelaksana belum ada, kita doakan. Mungkin minggu depan kita sudah ada pelantikan atau awal April. Jika nanti akan segera terisi. Pemain sedang pelantikan minggu Maret bisa April pensiun berasa bingung. Karena suka regulasi kehidupan. Kalau nanti akan ketemu permasalahan itu dan terakhir semuanya, mari kita hilangkan rasa kompetisi masing-masing lembaga dengan lembaga yang lain. Kompetisi kita adalah kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah dengan wali murid dan siswa, bukan antar lembaga. Saya mohon mungkin nanti file projectnya kami bawa. Silakan nanti setiap gugus dari masing-masing gugus gurunya mengajar dulu. Satu gugus karena ada 6 lembaga. Kita ketika di kelas 1 di gugus 1 di SD ini ya pilih apakah setiap minggu hari, apakah setiap 2 minggu sekali, apakah setiap bulan. Membiasakan anak, membiasakan guru, membiasakan masyarakat. Ketika ingin setelah di situ tidak bisa, oh ternyata afirmasinya ini yuk diajar kalau guru. Itulah makna merdeka. Bagaimana Pak nanti penilaian kinerjanya? Rasa tidak kan? Yang kita lihat bukan formalitas, tapi adalah bukan formalitas. Seberapa maksimal? Nanti akan hilang. SD ini sebenarnya terbaik akan hilang. Mengapa saya ngotot dalam tanda kutip sekolah sangat sini? Kalau itu hanya sebuah pilihan, namanya pilihan mesti mengkodisi. Gitu? Aku kan namanya pilihan mesti mengkodisi. Karena masih punya sesuatu yang utama. Ketika menjadi kebiasaan, ya tidak ada pilihan lagi. Dan sekarang ini kesadaran masyarakat terkait dengan agama sudah tinggi. Nek cili aku mau abangan orang kemudian ini sekitar. Sekali lagi bahasa saya, setiap hari Senin, Selasa dan Kamis itu masih sempat nonton orang berangkat ke masjid untuk Selasa dan Kemisan. Jumat nonton mau Jumatan. Kok saya ini dulu Jumat dengar malam mote-mote di tikoni dari orang Jumatan. Kalau dulu penonton, sekarang menjadi pemain yang tidak Jumatan. Permasalahannya, apakah kita masih di situ? Kurikulum merdeka merubah pola pikir. Kurikulum merdeka merubah visi pembelajaran. Kurikulum merdeka merubah makna pembelajaran. Kurikulum merdeka merubah pola pikir kalian. Yang paling berat adalah komunikasi kepala sekolah, komunikasi guru kelas dengan grup wali murid. Itu menjadi media yang paling praktis, sesering mungkin menginformasikan akan terjadi diskusi dan sebagainya. Saya kira itu jangan disampaikan oleh semuanya. Terima kasih dulu. Tadi saya sampaikan Pak Ali, Pak ini sama tadi mau undang. Kalau undang dinas saat pembukaan, bukan saat pembukaan. Karena hari ini membuktikan Pak. Jadi kita biasanya ngomongnya pembukaan selesai. Karena orientasi formal. Kalau saya berorientasi hasil, sehingga yang saya lihat adalah hasil. Kalau orientasi formal, sudah suwi, pintere, suwi. Orientasi formal itu seneng kayak ditonton karo kepala sekolah. Kalau orientasi produk, sudah cepet, selamatnya cepet, sehatnya tambah.
karena orientasinya adalah hasil. Tapi tidak populer seperti ini. Tapi aku tidak boleh populer, tapi boleh manfaat. Nah, ini harus kita harus kita ubah ke depan. Jadi itu kalau disampaikan, ngomong itu menyenangkan. Karena berdiskusi itu asik. Tapi bagaimana implementasi? Tapi tanpa ini tidak ada. Nah, nanti kalau itu Pak Ali kalau diskusi bupati itu bersih hadir untuk di sini dan teman-teman semuanya bisa ke sana datang minta sambutan dari Budi juga dan dapat bupati. Ya, artinya apa? Yang punya sampaikan tadi intinya di situ. Ya ketika ini. Kemudian tugas kami membuat perencanaan kegiatan dan kegiatan. Kemudian wilayah ada kelompok kerja. Kemudian yang dipampang sebenarnya adalah program. Harapan kita nanti ya seperti ini. Ada desiminasi, diskusi, ada program, implementasikan, evaluasi, diskusi lagi, laksanakan dan sebagainya. Itu sebuah kehidupan. Terima kasih. Selamat semangat dari Kanigoro. Semoga inspirasi dari Kanigoro ini membuat teman-teman yang lain bisa lebih bangkit lagi dari Kanigoro. Bedanya pengawas punya kemampuan lebih seperti ini. Bahwa anak staf itu jangan nggak bisa mulai sekdir kabin pelaksana setiap hari saya teko informasi bingung Pak. Karena selama ini dengan pola kerja belum mungkin habis ngene aja. Jadi itu sampai saya tanya tidak bisa, ngene ini pada itu tuh. Program sudah dia tanya tidak bisa dari ngene ini yang menggolong Pak. Karena polanya juga tidak seperti itu. Bapak Sari, saudara punya malah bengong. Kalau keterangan kita dulu, lanjut Sari, katanya dengan guru, Sari. Karena dengan kata itu sudah bisa dipahami anak sekarang betul. Anak belajar HP celuk bapaknya menengah, diketak lagi belum tahu makna. Itu tantangan kita semuanya. Itu sendiri buat teman-temannya. Kalau hari ini nanti mungkin tidak bisa tuntas kami melihat sing nonton dan sing juga kita tapi jangan dipaksa untuk menyajikan tangan ini. Yang penting apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan. Orang api kambing, orang api tumpahan, tapi makna baju dan makna kendaraan yang kita pakai itu yang harus kita sepakati dalam perkembangan kehidupan berikutnya. Teman-teman yang PGP yang ASN tetap semangat. Insya Allah kita akan ada cara-cara pemerintah untuk membuat kepastian kerja di kita ini. Alhamdulillah semuanya bisa lancar, sehingga kita dapat lebih lagi. Terima kasih, mohon maaf, selamat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang ngaji lokal ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kebangkitan pembelajaran di Kanigoro untuk kegiatan hari ini saja kami nyatakan di situ menjadi awal kebangkitan berikutnya. Terima kasih. Oh ini yang punya rumah ini dari tim cek satu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas untuk UPT Negeri Kanigoro 3 program unggulan Komite Pembelajaran atau tim program IT telah berhasil membuat satu aplikasi pembelajaran e-learning.
Gimana Bu? Kebinekaan juga bisa kan gitu ya. Ketika tadi kelas 1 dengan kelas 2 belum masuk ke digital. Berdasarkan asumsi pengalaman K13 darurat atau kondisi setelah penyembuhan. Terapkan di lembaga enggak? Iya. Pernah. Anak-anak tertarik. Iya, sangat tertarik sekali karena ini dalam dalam semester kemarin kan kita melaksanakan bursa Bunda langsung itu kan pakai di KDR. Jadi anak-anak sangat senang sekali karena kita menyampaikan pembelajaran itu lewat laptop, kemudian disampaikan pakai LCD ya. Kalau ini, mas, sebenarnya bagaimana? Siapa ini yang mau mendikan? Monggo, saya tandingarkan. Lagi monggo Bu, harkan. Nanti yang tak saling nyaut-nyaut. Oh gitu. Terima kasih Pak Ali. Ini dari kami satu. Halo, semua siap? Coba katakan siap, yang kompak, yang keras. Kamu sudah siap? Kamu sudah siap? Oke, terima kasih. Bunyi profil baca Pancasila. Satu. Ya, Ya. Ini proyeknya Yang masih saya ingat ketika itu Pak Kadin menyampaikan bahwa beliau akan bersedia untuk hadir di tengah-tengah kita di Korwil Pendidikan Kecamatan Kaligoro ini asalkan tidak panjangan kalau usah perlu browsing atau mungkin komplikasi dari rumah. Nanti kan komplikasi itu tidak sesuai dari karakter panjenengan. ya. Jadi kemana apa yang ada di dalam diri panjenengan? Sampai kan apa? Aja yang mungkin Orang tua akan bisa membantu. Maju jalan apa apa hidup mati, hidup mati bahagia. hidup mati bahagia. Jadi kita berpikir positif, kita bertambah, kita berkonsentrasi. Pemerintah. Komentar saya, jangan pernah takut bergerak.
Jangan pernah takut berubah. Jangan terlena dengan keadaan kemarin. Ya, selalu inovasi. Dengan inovasi kita akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Dengan inovasi kita bukan menjadi pemampang, tapi menjadi pemain yang produktif. Teman-teman dan Kanigoro luar biasa, terima kasih Korwil dan pengawas. Untuk semangat teman-teman, insya Allah nanti Rabu, semoga Bu Bupati ada agenda. Teman-teman ditolong Bu pengawas dibuat kelompok yang sejenis mana, nanti di Kanigoro akan ketemu di sekolah atau ada sejenis. Kemudian terapkan juga dengan pola kedepannya akan menerapkan guru di SD ini juga bisa mengajar di SD ini dengan komitmen bersama. Jika nanti akan ketemu di situ. Jika nanti akan ketemu produk Kanigoro. Nah, kalau bagus nanti teman-teman yang lain membawa sini sebagai tujuan dulu caranya membuat komitmen bersama. Nanti terima kasih. Satu kalimat saja Pak untuk penyemangat kami dari apa yang kami lakukan. Closing statement. Yang jelas Kanigoro luar biasa. Kanigoro Simon. Kanigoro Budi Simon. Artinya dengan pola itu menjadi tagline kita, branding kita, menjadi nomor satu kita bicara peningkatan kompetensi. Berbuat. Bahasa saya orang-orang barang angel yang belum berangkat. Terima kasih Bapak Kepala Bidang. Bapak saya senantiasa diberikan kesehatan. Terima kasih Bapak. Ini kami sampai